anak-anak. Pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya. Baik Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita lakukan berdoa dulu ya. Saya ingin menunjuk Giska. Giska, ayo pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Baik Bu. Namanya yang dipanggil, angkat tangan ya. Iya Bu. Tiwi, Hadir. Putri, hadir. Giska, Hadir. alhamdulillah. Ternyata semuanya masuk sehingga kita dapat mulai pembelajaran dengan teman-teman yang lengkap. Sekarang Ibu mau nunjuk Giska buat maju. Ayo Giska maju. Meminta Giska untuk maju untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum itu, ayo semuanya berdiri. Giska bisa ya? Bisa Bu. Ya. Sini. Mulai ya. 1, 2, 3. Hidup Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia Raya. Ya. Ayo boleh duduk semuanya. Giska kembali. Tepuk tangan buat Giska. Sudah siap belajar hari ini? Siap Bu Guru. Iya. Jadi hari ini siapa yang tahu kita mau belajar apa? Nggak tahu. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema kelima dengan judul Pahlawanku, subtema Perjuangan Para Pahlawan. Pembelajaran pertama dengan tujuan siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Siswa mampu mengkomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. Siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat dari cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungan dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Sebelum itu, Ibu mempunyai gambar. Coba kalian deskripsikan ya. Ini gambar apa sih? Coba lihat, perhatikan. Yang pertama ini ada gambar apa? Orang menyeberang jalan. Yang kedua, Sama. lebih spesifiknya apa? Ada kegiatan apa yang mereka lakukan? Oh, saling bergandengan menolong. Menolong. Membantu orang tua menyeberang jalan. Ya benar. Jadi di sini ada sifat tauladan yang kalian bisa contoh, yaitu tolong menolong terhadap orang yang membutuhkan. Bapak atau kakek ini dia membutuhkan pertolongan untuk menyeberang jalan, dan anak-anak dua orang ini yang membantu kakek atau bapak tersebut untuk menyeberang jalan. Ya Bu. Iya Bu. Siapa yang tahu apa itu pahlawan? Pahlawan. Ayo Giska, Ih. pahlawan itu apa? Orang yang berjasa pada negara. Ya, Uti. Orang yang suka menolong. Jadi pengertian dari pahlawan adalah ditulis ya anak-anak. Iya Ya, Bu. Bu. Pahlawan. Pahlawan itu apa? Pahlawan adalah seseorang yang gagah dan berani untuk membela kebenaran. Ya, jadi pahlawan adalah seseorang yang gagah dan berani untuk membela kebenaran. Pahlawan itu sendiri mempunyai sifat-sifat kepahlawanan yang
tauladan bisa dicontoh oleh seseorang ya. Iya, Bu. Sifat pahlawan. Sekarang pengertian dari sifat pahlawan. Sekarang sifat pahlawan, siapa yang tahu sifat-sifat pahlawan itu apa aja? Saya, Bu. Ya, Putri. Berani. Ya. Ya, jadi sifat pahlawan apa tadi pertama? Berani. Ya. Yang kedua, Suka menolong, Bu. Cinta tanah air, Bu. Air. yang ketiga, Kamu belum jawab. tolong menolong. Tolong menolong. Oh, tolong menolong, Bu. Jadi sifat-sifat pahlawan tidak cuma 3 ini ya, masih banyak lagi sifat-sifat tauladan yang bisa kalian contoh. Iya, Bu. Selanjutnya ibu akan membagikan kalian soal dan kalian Ya Allah. ini ya deskripsikan dan diskusikan tentang gambar yang ada di sini. Paham? Paham, Bu. Sangat baik. Apa sih? Apa yang mereka lakukan? Oh, Ada berarti- 3 berarti. Berarti nggak satu, berarti apa mereka lakukan? Sudah selesai anak-anak? Udah, Bu. Ayo sekarang ibu mau meminta kalian jadi salah satu wakil teman-temannya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Uti, maju ke depan. Pertama ada gambar apa? Menjenguk teman yang sakit, Bu. Iya, baru yang kedua. Ini apa ya, Bu? Ini kayaknya dia lagi kerja kelompok, Bu. Meneliti. Yang ketiga, Yang ketiga dia apa tadi, menolong temannya. Oh, iya, ini tadi menolong temannya, Bu. jadi soal yang pertama, kedua, ketiga coba disebutkan. Apa yang mereka lakukan? Menjenguk teman yang sedang sakit dan saling bekerja sama. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Baik, Bu, karena sesama teman kita harus saling tolong-menolong dan bekerja sama. 3. Hal apa yang bisa kita contoh? Kita dapat mencontoh sifat tauladan dan melakukannya di rumah ataupun di sekolah. Sudah, Bu? Ya, tepuk tangan buat Putri. Pelajaran ini kita habis mempelajari tentang sifat-sifat tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi Ibu tunjukkan 2 orang anak yang membantu seseorang untuk menyeberang jalan. Baru gambar yang kedua yang Ibu suruh kalian kerjakan itu adalah teman-teman kalian yang lagi menjenguk temannya sedang sakit. Yang ketiga itu adalah gambar 2 orang yang bekerja sama dalam penelitian untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga itu adalah 2 orang yang sedang berdiskusi mengerjakan tugas kelompoknya. Iya, Iya, Bu. Jadi sifat-sifat tauladan itu baik apa buruk? Baik. Coba Ibu kasih contoh. Jika berkelahi itu bagus apa enggak? Tidak boleh. Jadi itu ya sifat, bisa membedakan sifat tauladan dan sifat yang enggak seharusnya kalian contoh. Iya, Bu. Selanjutnya dari sifat-sifat tauladan tadi tidak hanya di kehidupan sehari-hari, tapi kalian juga bisa temui sifat tauladan atau kepahlawanan itu dari raja-raja kerajaan di masa Hindu, masa Buddha, dan masa Islam. Apa aja tadi? Masa apa aja? Sebutkan ulang. Masa Hindu, Buddha, dan Islam. Ya, pintar. Ibu akan membagikan kalian LKPD terlebih dahulu ya. Kalian baca dalam hati teks yang ada di dalam lembar kerja siswa ini. Dan kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di setelah teks ini. Mengerti? Mengerti, Bu. Ya. Ayo dikerjakan anak.
Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Ya, Ibu mau menunjuk Giska buat mempresentasikan jawabannya. Ayo Giska. Ya, Bu. Tepuk tangan buat Giska biar dia semangat lagi. Kamu habis membacakan cerita apa? Cerita Raja Punarwarman, Panji Segala Raja. Iya, jadi dia menceritakan apa di dalamnya? Dia merupakan raja yang mempunyai sifat kepemimpinan dan berani. Dia telah mensejahterakan rakyatnya dan membuat rakyatnya merasa aman dan tentram hidup di dalam kerajaan Tarumanegara. Iya. Dia juga telah melakukan Dia telah memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaannya sehingga rakyatnya hidup dengan aman dan sejahtera, Bu. Iya. Sudah. Sudah, itu aja, Bu, intinya, Bu. Kalau sifat yang tadi dia melawan bajak laut itu sama halnya dengan sifat kepahlawanan apa? Berani, Bu. Ya, ada lagi? Rela berkorban. Iya, pintar. Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Iya, jadi jawaban Jiska tadi benar ya anak-anak? Iya, Bu. Tepuk tangan lagi buat Jiska. Terima kasih Jiska. Iya, Bu. Bisa kembali ke tempatnya. Gambar lagi. Banyak Bu gambar. Ini dikerjakan secara berkelompok. Kalian deskripsikan. Apa yang kalian ingin ketahui tentang 4 raja yang ada di gambar tersebut? Ibu bagikan ya. Ya Bu. Dikerjakan secara berkelompok. Paham? Paham. Ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai berdiskusinya? Sudah, Bu. Iya. Coba Ibu mau tunjuk siapa lagi ya mewakilkan kelompoknya? Tiwi, maju ke depan untuk mewakili kelompoknya. Kok Tiwi nggak ada tepuk tangan? Tepuk tangan dulu ke buat Tiwi. Iya, Ibu. Biar semangat ya Bu ya. Iya. Perintahnya apa dulu Tiwi? Coba dibacakan. Yang pertama, amati gambar tersebut, tuliskan apa yang ingin kamu ketahui tentang perjuangan mereka. Pertanyaan kamu mewakili dari diri kamu, pertanyaannya apa? Saya mau tanya, tahun kapan Sultan Hasanuddin Sultan Hasanuddin jadi raja, Bu? Lalu jawaban yang didiskusikan di kelompokmu? Tadi kita jawab tahun 1653. Iya, Sudah, Bu. Iya, Tiwi boleh duduk ke tempatnya. Beri tepuk tangan. Yeay. Apa ada yang materi kalian tidak pahami? Bu, Ya, aksara Pallawa itu apa Bu? jadi aksara Pallawa itu merupakan simbol dari huruf-huruf di zaman terdahulu. Jadi kalau sekarang itu simbol-simbol hurufnya itu seperti abjad ini ya, A, B, C sampai Z. Sedangkan aksara Pallawa itu simbol huruf yang digunakan pada masa itu, bentuknya itu seperti ini ya. Iya Bu. Iya, Bu. Ya. Jadi sudah dipahami? Paham. Sudah paham apa itu pahlawan? Paham, Paham, Bu. Bu. Sifat dari pahlawan itu apa? Sudah paham? Lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Sebelum itu, Ibu akan menanyakan yang bisa jawab. Angkat tangan ya. Ya, Bu. Setuju? Setuju. Ya, jadi apa sih perbedaan kehidupan di masa zaman dulu dan sekarang? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Saya Bu. Ya, Putri. Kalau zaman dulu nggak ada listrik, sekarang sudah ada listrik Bu. Iya, benar lagi. Ayo, siapa lagi? Apa perbedaan dari kehidupan masa dulu dan sekarang? Siapa lagi? Iya, Jiska. Udah ada HP, Bu. Iya. Kenapa yang terus Bu? Jadi perbedaan kehidupan di masa dulu dan sekarang itu salah satunya itu dalam penerangan ya. Jadi di masa dulu jika malam itu menggunakan penerangan obor atau api.
dan cahaya bulan purnama. Sedangkan di siang hari mereka biasanya menggunakan cahaya matahari. Dan perbedaannya dengan kehidupan sekarang penerangannya menggunakan alat yang memanfaatkan energi listrik. Dalam penerangan itu pasti memerlukan cahaya ya. Iya Bu. Cahaya itu juga mempunyai sifat anak-anak. Jadi nggak cuman pahlawan aja yang mempunyai sifat, tetapi cahaya juga mempunyai sifat. Sebelum Ibu melanjutkan ke percobaan, coba Ibu mau minta tolong ke salah satu anak untuk membantu Ibu menyiapkan alat-alatnya. Tiwi, bantu Ibu ya. Ya Bu. Ke tempat duduknya ya. Ibu akan masuk ke percobaannya, yaitu sifat-sifat dari cahaya. Di sini kalian akan mempelajari 4 sifat cahaya terlebih dahulu. Alat yang Ibu gunakan dalam percobaan itu yaitu cermin, pensil, barang yang tidak transparan, barang transparan, 4 buah karton, dan sumber cahaya. Ibu memakai 2 sumber cahaya. Yang pertama, ini apa? Senter. Ya, ini yang apa? Lilin. Ya. Jadi perbedaannya yang ini biasanya digunakan dalam masa dulu apa sekarang? Dulu. Dulu sudah ada senter apa belum? Belum. Ya, jadi Ibu menggunakan contoh lilin saja ya, karena zaman dulu bor yang digunakan biasanya, tapi sekarang kan mencari obor itu susah ya. Jadi Ibu buatkan contoh yang basah dulu, itu menggunakan lilin. Ibu langsung mulai saja. Percobaan yang pertama, Ibu mau minta tolong ke Jiska untuk maju membantu Ibu. Jiska, tolong pegang kertas ini. Kalian tebak ya, ini cahaya itu mempunyai sifat apa sih kalau seperti ini? Karton yang dipegang Jiska coba digeser sedikit saja. Apakah cahayanya sampai ke belakang? Tidak. Ya, jadi sifat cahaya itu apa? Merambat lurus. Iya, benar. Lalu percobaan yang kedua. Ibu menggunakan barang yang transparan. Kalian tebak sifat cahaya apa yang kalian lihat? Ayo tebak apa? Menembus benda bening Bu. Ah iya benar. Selanjutnya Selanjutnya apa Bu? Ibu menggunakan 2 buah cermin yang jika Ibu sorot dengan cahaya, sifat cahaya apa yang kalian bisa amati? Cahaya dapat dipantulkan. Wah, Ibu, anak-anak Ibu ini pintar sekali. That's right, smart people. Dan yang terakhir, percobaan terakhir, Ibu mempunyai gelas yang sudah Ibu isi dengan setengah air. Jiska dipegang. Ibu akan masukkan pensil. Apa yang kalian bisa amati dari pensil tersebut? Pensilnya patah Bu. Ya, terus apa lagi? Pensil lebih besar. Pensilnya yang lebih bawah lebih jadi besar. lebih besar. Jadi sifat cahaya yang terakhir adalah sifat cahaya dapat dibiaskan. Kenapa dibiaskan? Karena cahaya saat terkena air, dia akan membelokkan sehingga pensil yang terlihat di permukaan air yang di bawah ini seperti patah atau bengkok. Oh. Sudah paham anak-anak? Dari percobaan 4 percobaan yang Ibu lakukan tadi, apa sudah paham? Paham Bu. Jiska boleh kembali ke tempatnya. Tepuk tangan buat Jiska. Apa ada pertanyaan dari percobaan yang Ibu lakukan? Enggak ada Bu. Ya, sekarang Ibu akan membagikan tabel percobaan. Kalian secara berkelompok
3 sampai 4 orang. Ini sudah ya, sudah berkelompok kan? Iya, Bu. Kalian melakukan percobaan seperti yang percobaan Ibu lakukan seperti tadi. Lalu kalian tuliskan di tabel yang sudah Ibu siapkan. Apa mengerti? Mengerti, Bu. Ya, silahkan kalian melakukan percobaan secara berkelompok. Cahayanya merambat lurus. Pantulan cahayanya, cahaya dapat dipantulkan. Tuh, terus. Bengkok, wah. Bengkok dianya, Mbak. Iya, dan lebih besar yang di bawah. Ya. Ibu mau meminta siapa lagi ya untuk maju untuk mempresentasikan hasil percobaan kalian. Ayo Uti, presentasikan. Tadi kita sudah mempraktekkan sifat-sifat cahaya. Apa namanya? Praktek yang pertama kita menggunakan karton yang udah dibolongin dan cahaya dari lilin. Terakhir tadi, Bu, kita pakai gelas yang diisi air setengah dan pensil, Bu. Iya, benar. Itu menggambarkan sifat cahaya apa? Sifat cahaya dapat dibiaskan. Iya. Tepuk tangan buat Uti. Dari pembelajaran yang awal, kita sudah mempelajari apa? Ayo sebutkan. Yang pertama, Pahlawan. yang kedua, Sifat Sifat pahlawan. pahlawan. dan yang ketiga, Cahaya. Cahaya. sifat-sifat dari cahaya. Hari ini kita sudah belajar tentang apa pengertian dari pahlawan itu dan sifat-sifat kepahlawanan dari kehidupan di masa kerajaan ataupun masa sekarang yang dapat kita tauladani sehingga kita dapat mencontoh dari sifat dahulu sampai sekarang. Ya, Bu. Dan yang terakhir yaitu sifat-sifat dari cahaya. Yang pertama itu sifat cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua, sifat dapat merambat lurus. Yang ketiga dapat dibiaskan. Dan yang keempat, sifat cahaya bening. Apa ada pertanyaan dari pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Nggak ada, Bu. Ya. Bagaimana perasaan kalian belajar pada hari ini? Senang. Ada informasi baru. Ya. Jadi itulah pembelajaran hari ini, cukup sampai di sini saja dan kita akhiri pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ayo siapa yang pimpin doa? Diska lagi. Sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi